Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Alhamdulillah, kalau hari ini teman-teman sudah persiapan untuk uji pengetahuan atau UP di UKPPG. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi aja disclaimer-nya, saya tidak membocorkan apapun ya di sini, artinya tidak ada soal dari uji pengetahuan yang akan saya bagikan, tapi lebih dari itu saya ingin berbagi tentang pengalaman saya di UKPPG gelombang 2 tahun 2023 untuk PPG Prajabatan yang kemarin dilaksanakan di bulan September 2024. Jadi, untuk uji pengetahuan UKPPG ini, teman-teman nanti akan disediakan 82 soal, di mana dari 82 soal itu, dia terdiri dari 80 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Di mana dari 80 soal pilihan ganda tersebut, itu juga terbagi lagi menjadi soal SJT dan soal PCK. Jadi apa SJT? SJT itu adalah Situational Judgment Test dan PCK itu adalah Pedagogical Content Knowledge. Pada konsepnya atau sederhananya, ada soal SJT dan PCK. SJT itu misalkan nanti ada sebuah situasi. Anda harus memilih nih, mana situasi yang paling relevan yang harus dipilih sebagai seorang guru. Misalkan ada kasus pembulian di sekolah. Nah, itu apa yang harus guru lakukan untuk kasus tersebut? Sebetulnya kalau untuk konsep SJT itu hampir semuanya benar ya, tapi coba dipilih yang paling benar jawabannya. Kemudian yang soal PCK, Pedagogical Content Knowledge. Misalkan Anda adalah mahasiswa matematika, maka di sana nanti akan disajikan berbagai soal. Misalkan, kalau misalnya Anda sebagai seorang guru akan mengajarkan terkait dengan matriks kepada siswa berkebutuhan khusus atau penyandang tunagrahita misalkan. Tujuan pembelajaran yang akan Anda buat adalah bla 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 bla. Jadi untuk PCK ini, misalkan saya dari matematika ya, maka di situ saya tidak akan diberikan soal yang saya harus menghitung atau mengajarkan soal matematika, tapi bagaimana saya memberikan pengajaran matematika itu kepada siswa saya di kelas. Nah, di sini letak dari PCK dan SJT ini sebetulnya eh, apa ya, korelasinya dengan semua mata pelajaran kita di PPG, mulai dari asesmen, prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian PPDP, kemudian juga sosial emosional dan semuanya itu ada di SJT dan PCK. Kemudian soal uraiannya itu ada 2. Jadi ada 82 soal, 80-nya itu PG dan ganda, yang 2-nya itu adalah soal uraian. Soal uraian ini dia memberikan kesempatan kepada kita untuk merespon kasus yang disampaikan. Nah, kasusnya itu ada kasus-kasus sehari-hari seperti itu. Nah, dari sini tapi nanti ada ini ya, batas-batas maksimalnya berapa gitu. Oke, bisa lah. Kemudian waktunya berapa? Waktunya itu saya lupa pastinya, yang jelas 2 jam lebih 20 sekian menit gitu. Jadi saya simpulkan itu kurang lebih 140-an menit ya. Kemudian nih tipsnya. Kalau misalkan teman-teman mau uji pengetahuan UKPPG, yang pertama adalah sebelum tes, itu yang paling dibutuhkan itu adalah kondisi badan Anda ya. Kondisi badan harus fit. Kenapa? Karena di UKPPG itu Anda nanti akan disajikan dengan 82 soal, yang itu merupakan soal literasi. Jadi Anda akan disajikan dengan banyak paragraf gitu ya, atau banyak kata yang harus Anda baca sebelum Anda menjawabnya. Kemudian Anda tidak terburu-buru nih pas mau ke lokasi tesnya. Jadi usahakan kalau di kampus saya dulu itu 1 jam sebelumnya harus ada di lokasi. Itu betul sekali ya, karena meminimalisir kita terburu-buru, meminimalisir juga hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian sarapan, sepenting itu. Kalau Anda mendapatkan sesi tes pagi, maka sarapan. Kalau sesi tes siang ya harus makan siang. Karena 3 jam walaupun cuma 2,5 jam ya, 2,5 jam itu atau 3,5 jam lah ada di ruangan, itu sangat
menguras tenaga sekali dalam berpikirnya. Kemudian siapkan berkas, outfit, dan teknis lainnya, misalkan sepatu, bajunya apa, dan sebagainya. Kalau di kartu pendaftaran itu bajunya bebas rapi ya, tapi kalau di kampus saya dulu itu menggunakan hitam putih, tapi ini outfitnya silahkan disesuaikan. Kemudian berkas yang harus dibawa itu adalah satu lembar kartu peserta yang bisa Anda cetak di laman dashboard pendaftaran Anda untuk UKPPG. Kemudian yang kelima adalah Anda bisa mengikuti simulasi yang ada di dashboard pendaftaran. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan jadwal sesi berapa, tesnya di mana gitu, di samping kanan dashboard Anda itu ada simulasi. Tapi simulasi ini biasanya juga agak harus war ya. Jadi banyak yang pakai, kadang klik satu kali nggak bisa, dua kali, tiga kali, empat kali itu bisa Anda coba. Di situ sesuai kok dan ada skornya gitu. Kemudian yang keenam adalah belajar atau tidak. Sebetulnya belajar atau tidak bagi saya, setelah saya memahami tesnya ya, Anda tidak bisa kalau misalkan belajar dalam waktu satu hari. Karena di tes UP, di UKPPG ini, dia lebih kompleks ya. Dia menguji bagaimana pengetahuan Anda selama PPG, mulai dari semester 1 hingga semester 2. Jadi bukan yang semalam kayak Roro Jonggrang gitu, nggak bisa. Kalau menurut saya sih nggak bisa, karena semakin Anda memahami waktu kuliah, maka materi di UKPPG akan mudah. Kalau bagi saya kesulitannya itu hanya di saya merasa ngantuk, karena banyak sekali pertanyaannya, kemudian soalnya juga literasinya banyak sekali, paragrafnya panjang-panjang gitu ya. Dan harus hati-hati karena banyak jawaban yang menjebak, jadi perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Tuh. Kemudian saat tes gimana? Penting untuk berdoa ya. Silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian fokus, selagi-lagi baca hati-hati dan pelan-pelan saja. Karena banyak yang menjebak, tapi saya yakin Anda pasti bisa. Yang penting konsentrasi, kondisinya juga fit, nggak ngantuk. Anda bisa lah untuk menghandle bagaimana itu. Kemudian 140 menit kalau dibagi dengan 82 soal, minimal 1,5 menit per soal bisa Anda selesaikan. Tapi ada beberapa soal yang dia memang pendek, tidak tidak ada literasi panjangnya, cuma satu paragraf atau satu kalimat, itu bisa sangat membantu Anda untuk meminimalisir waktu ya. Silahkanlah, ini teknis saja kalau dari saya. Kemudian catat ragu-ragu di kertas. Nanti ada ragu-ragu seperti waktu kita mendaftar di PPG itu. Nah, kalau saran saya, ragu-ragu ini mending ditulis di kertas saja. Jadi Anda tetap mengerjakan sesuai dengan urutan. Kenapa sesuai dengan urutan? Bagi saya PCK ini, UP ini, baik di PCK ataupun SJT, tipe soal PCK atau SJT, dia sama ya. Karena kalau dulu waktu masuk PPG, matematika misalkan, saya nggak bisa terkait dengan limit fungsi misalkan. Maka saya tinggalkan dulu karena menghabiskan waktu. Tapi kalau di UP ini saya rasa semuanya sama karena dia mengetes kemampuan kita. Jadi sebisa mungkin kita jawab pada waktu itu. Nanti kalau ragu-ragu silakan ada tulis di lembaran. Lembarannya ini juga akan dibagikan karena di dalam ruang ujian kita cuma boleh bawa KTP sama kartu peserta saja. Ada beberapa kampus yang membolehkan juga untuk bawa air minum. Yang penting nggak tumpah gitu ya, termasuk di kampus saya. Itu. Kemudian skip soal, saya rasa nggak perlu, jadi silahkan dikerjakan 1 sampai dengan 82 secara berurutan, tapi kalau memang Anda mau menyikip soalnya juga nggak apa-apa, silahkan. Kemudian pasca tesnya, selalu ucapkan syukur pada Tuhan atas pertolongannya, kemudian serahkan hasilnya sama Tuhan, dan Anda hebat. Sudah berusaha keras, oke? Gitu ya, good luck. Untuk UKPPG-nya, itu saja dari saya, kiranya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.